kita sadar atau tidak, apakah kita mau meyakini atau tidak, realitanya memang seonggok getaran dan gelombang. Yang mana getaran akan menghasilkan suatu gelombang. Yang gelombang itu akan menghantarkan frekuensi amplitudonya kepada diri kita masing-masing. Demikian virus ini. Jikalau kamu berpikir, maka sesungguhnya kamu menciptakan suatu getaran. Jikalau kita keras berpikir, maka getaran itu akan membentuk gelombang. Dan jikalau gelombang itu kamu keras lagi berpikir, maka gelombang itu akan menjadi magnet penghantar virus itu kepada diri kita. Nah, ilmu pengetahuan menemukan hal tersebut. Moga-moga ini masyarakat Indonesia keseluruhan kita kumpul di sini berdoa bareng-bareng. Ciptakan bentuk itu suatu getaran. Getaran pemikiran yang mana getaran itu mampu mengusir virus-virus bangsat-bangsat itu, iblis-iblis yang berupa virus itu. Nah, maka insya Allah, maka getaran-getaran itu akan membentuk suatu gelombang tameng yang disebut barzah. Dinding tak akan mampu menyentuh wilayah Nusantara Indonesia ini. Nah, akan mengusir keseluruhan virus ini. Gampang sebetulnya. Orang Jawa dulu membentuk getaran karena saking bodohnya, dia pakai panci-panci, dia pakai bambu-bambu beduk untuk dipukuli supaya membentuk getaran. Karena hakikat manusia itu yang saya katakan tadi adalah seonggok getaran. Dari atom padat lagi dia bergetar, dia berputar, bergetar, membentuk suatu molekul. Molekul membentuk suatu gas. Gas membentuk suatu cairan, cairan membentuk suatu materi padat, gelombang getaran hingga sang getaran tadi membentuk suatu gelombang, dan gelombang tadi akan mengikat suatu gelombang di luar yang bernama magnet, elektromagnetik, suatu gelombang perpaduan dari gelombang listrik menjadi gelombang magnet disebut elektromagnetik. Ini tanpa kabel, dia berdurasi getar. HP. Nah, maka gelombang getaran inilah yang akan membentuk suatu sinyal magnetik yang akan menghantarkan suara Anda bisa keluar untuk ditangkap kepada frekuensi gelombang getaran lagi. Retriever, receiver. Penangkap sinyal-sinyal gelombang getaran. Jadi manusia, binatang, iblis, jin, setan, dan apapun makhluk itu adalah suatu ranah getaran. Getaran yang padat dan satu bersinanggungan dengan yang lain akan membentuk suatu gelombang. Dan gelombang itu akan mengikat satu sama lain dengan di luar disebut gelombang. Dia bersatu dengan suatu kekuatan medan yang disebut magnet dan listrik, maka disebutlah gelombang elektromagnetik. Dia bisa menangkap dan mengirim getaran oleh suatu receiver dan receiver, pemancar dan penangkap gelombang. Nah, makanya kalau batin wong ojo teman-teman, karena hati kita sedang bergetar-getar, otak kita sedang bergetar-getar, getaran yang hebat dalam berpikir maka menimbulkan hafal diri. Kamu sedang berpikir getarannya hebat, dia menempel gelombang getaran itu suatu sinyal yang disebut memori hafal. Nyambung Gus, kita batin seorang dengan keras tuh nyambung apa sebenarnya? Nyambung. Nah, disitulah kalau kita ketakutan, maka getaran kita akan menghampiri suatu getaran yang ditakuti, yaitu virus tersebut. Demikian kita rindu, maka getaran kita akan menghampiri suatu getaran yang halus. Semakin rindu, semakin cinta getaran yang halus, yaitu Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau Rasulullah akan menghampiri diri kita. Jadi apa yang patut bisa dilakukan? Berzikir, minta keselamatan Allah. Hanya itu. Kalau tidak mampu, saat ini duniamu apa? Main game sudah di rumah. Sambil mengikuti live streamingnya Gus Santo. Main game aja di rumah. Asal jangan main perempuan, itu larangan agama.
Wis dia urgent gini kamu jangan ambil perbendaharaan yang larangan agama, jangan. Gitu. Getarannya biar bagus. Menutup ruang-ruang negatif itu. Iya, ambillah. Carilah getaran-getaran yang sekiranya Anda bisa bahagia, Anda bisa tentram dibuatnya, Anda bisa damai keseluruhannya itu. Maka insya Allah dalam sesuatu hal nanti kita akan mendapatkan sesuatu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu saya berharap untuk para jamaah jangan merasa gundah hanya karena suatu sebab. Karena kegundahan itu akan mengakibatkan getaran-getaran yang tidak diinginkan akan menghampiri kita lewat gelombang yang tercipta dari getaran tersebut. Seperti riak air, jikalau tersentuh tangan, dari tangan ini yang mempunyai getaran dan molekul air yang mempunyai getaran juga bila tersentuh, maka dia akan mengadakan suatu riak gelombang. Disitulah wujud alam semesta ini. Getaran yang terpadu akan menimbulkan suatu gelombang, maka gelombang itu meluas dan memendek. Dia akan menjemput dan menghantarkan kepada diri Anda. Riak air kalau disentuhkan dulu, dia akan memendek. Makanya kalau situ takut dengan virus, dijemputlah itu virus itu. Medeni kok. Mending enak mikir enak sip. Iya toh. Itulah idenya Gus Anton dan para jamaah harus cerdas intelektualitas, cerdas emosionalitas, cerdas spiritualitas. Ya, intelektual kuantit, emosional kuantit dan spiritualitas kuantit. Kita harus cerdas. Berapa bulan saya masuk di YouTube? Sekarang kita diuji sama Allah. Jadilah suatu kaum, jadilah suatu peradaban, jadilah suatu kelompok organisasi yang mempunyai kualitas dengan mempunyai 3 kecerdasan yang diciptakan Allah. Intelektualitas kuantit, emosionalitas kuantit, spiritualitas kuantit. Insya Allah kita menundukkan dunia pada genggaman tangan kiri. Amin. Kita menundukkan alam akhirat pada genggaman tangan kanan. Amin. Nah, disitulah kita mempunyai kedua tangan itu berfungsi semuanya. Nah, jadi ingat di situ aja gambaran untuk sementara menguatkan para jamaah yang ada di rumah, pemirsa baik di Nusantara ini, di luar pulau maupun di luar negeri sekalipun, bahkan mungkin di akhirat sekalipun biar mendengarkan masuk ke KSP untuk pahala kan ya toh. Itu pastinya seperti itu. Untuk sebagai tolak ukur landasan kita semua untuk bisa berpegang teguh pada keyakinan yang mendasar dan keyakinan tauhid sebagai akidah kita yang diturunkan Rasulullah kepada diri kita termasuk Nabi Ibrahim. Itu warisan-warisan leluhur kita. Mungkin saya cukupkan di sini dalam live streaming. Nanti beberapa jam lagi ataupun nanti besok pagi ataupun apa nanti akan ada video-video saya di dalam kultum kuliah 7 menit. Meskipun sedikit tetapi mengena pada saudara-saudara semua. Oke, akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sekiranya ada yang kurang dalam sisi masukan-masukan live streaming saya di sini. Untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We want to be millionaire itu sampai ke batasan ini level aman gini guys, jawab kon ceplak seento. Seento nak awakmu mir-mir. Plek nol temenan kon niru iku. Nah iya toh. Nah ini batasan level aman itu apa? Tingkat keyakinan mengenai ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, yakinul yakin harus saling download dari diri saya itu, download. Nah, sing tak sadarkan Allah nggak berada di mana-mana, pun juga Allah ada di dalam dirimu. Di sana, di sini, ya Allah berada di sana dan di sini. Meskipun tidak bisa diartikan letter di sana toh atau di sini toh. Tapi Allah berada di mana-mana, di mana relung nafasmu kamu bernafas. Yang disebut khoyum, apa sesuatu ciptaan yang memang tidak tercipta tapi hadir bersama Allah sendiri dan bagian dari Allah. Nopo nih?
Hoyu, hidup. Sesuatu yang tidak tercipta tapi bagian dari Allah dan hadir bersama Allah. Hoyu, hidup. Nah, kalau manusia itu hidup, bagian dari ruhnya sang ilahiyah. Lantas apa yang kita cari sekarang? Aku kembalikan kalian kepada fitrahnya. Sang pemberi rezeki, sang pemberi kaya, sang pemberi kecukupan adalah Allah. Kenali juragan kita. Ya seperti kusak ndabelke nak kenal juragane aman Pak urip nang donya sampai akhirat. Timbangane wong sing so alim tapi ra kenal Gusti Allah, ada 4 perkara. Nah, baik 2, jelek 2. Apa? Apik-apike wong iki apik tapi gak kenal Gusti Allah, bendu Gusti Allah gak seneng. Mas yo kon apik terus apikmu nggo apa? Nah, wong elek meneh gak kenal Gusti Allah wis gak kakean cangkem, Pak. Sing apik loro. Wong apik sing kenal Gustine karo wong elek sing kenal Gustine. Lho, sing elek lu kenal Gustine bekal kok Jaya. Mas yo ngrampok, Mas yo mateni sing kenal Gustine diangkat tekan kalian. Iya. Semua kepengen api, tapi rodok jengklok elek sih dianggere kenal Gusti kan lumayan ya. Gak patek temen-temen nang neraka nang rodok sungkan ya jabani ya.